Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa bersama-sama hadir, bisa bersama-sama mendengarkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Minggu yang lalu kita telah membahas yaitu adab terhadap non-muslim. Jadi ada adab-adab terhadap non-muslim. Minggu yang lalu apa? Adab pertama terhadap non-muslim. Hari ini akan kita tambah materinya, masih seputar adab terhadap non-muslim. Apa pertama kemarin? Saling membantu. Saling membantu kecuali dalam hal akidah dan ibadah. Jadi salah satu adab kita terhadap non-muslim, orang yang tidak seiman dengan kita, itu adab yang pertama adalah saling membantu, saling tolong menolong, tetapi bukan dalam hal keyakinan ataupun akidah, dan bukan dalam hal ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga jangan menyembah apa yang kami sembah. Agama kalian agama kalian, agamaku agamaku. Jadi masalah keyakinan, masalah ibadah tidak ada tolong menolong, tapi nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing. Tapi kalau dalam urusan pekerjaan, jual beli dan seterusnya, maka diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Itu ada pertama. Kemudian yang kedua, apa? Adab kepada seorang muslim yang kedua, haram hukumnya memaksa. Haram hukumnya memaksa untuk masuk ke dalam Islam. Jadi tidak ada paksaan. Yang dianjurkan, yang diperintahkan mengajak, tapi tidak memaksa. Dalilnya surat Al-Baqarah yang pertama, la ikraha fid din.
tidak ada paksaan dalam urusan agama. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Jadi kita tidak boleh memaksa, kamu harus Islam. Kalau nggak masuk Islam saya bunuh, maka hukumnya haram. Tidak boleh memaksa, tidak boleh. Tapi kalau mengajak boleh. Mengajak boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak seorang anak Yahudi, Anas radhiyallahu anhu, kana ghulamun yahudiyyun yakhdamu Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memiliki anak kecil, memiliki pembantu. Jadi Nabi itu dulu pernah memiliki pembantu anak kecil. Dulu pernah ada seorang anak kecil Yahudi itu yang mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak orang Yahudi dan dia juga Yahudi. Jadi mengabdi. Dia ini mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantu Nabi. Kemudian anak kecil itu sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, membesuknya, menjenguknya. Kemudian beliau duduk di dekat kepalanya, faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim. Jadi ketika membesuk itu Nabi duduk di samping kepalanya sambil mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang, maka beliau mengatakan aslim, masuk Islamlah, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi fa huwa 'indahu faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya anak kecil tadi itu melihat. Bapaknya itu ada di sisinya. Kemudian melihat hal itu, maka bapaknya mengatakan, taatilah Abu Qasim. Abu Qasim itu dari Muhammad maksudnya. Taatilah Rasulullah. Fa'aslama, maka anak itu taat. Akhirnya anak yang tadinya Yahudi itu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa dipaksa. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anqadhahu minan nar. Anqadhahu itu anak itu dijauhkan dari api neraka. Jadi anak itu pada akhirnya masuk Islam, dan itu tidak dipaksa. Jadi adab kita kepada non-muslim, haram hukumnya memaksa untuk masuk Islam, tidak boleh. Jadi cukup menyampaikan saja. Kalau dia tidak mau, ya itu sudah hidayah. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kalau kamu hendak mau beriman silahkan beriman, kalau mau kafir juga silahkan kafir. Jadi tidak ada paksaan. Allah saja tidak memaksa, lalu kenapa kok kita maksa-maksa? Jadi tidak ada hak untuk memaksa-maksa. Jelas ya? Itu adab yang kedua. Jadi ada pertama tadi tolong menolong, kecuali dalam urusan akidah dan ibadah. Kemudian yang kedua, dilarang, yaitu memaksa untuk masuk ke agama kita, tidak boleh. Kemudian yang ketiga apa kemarin?
Apa? Harus bersikap adil. Harus bersikap adil. Jadi harus bersikap adil. Tidak boleh zalim kepada saudara kita di luar Islam, pada non-muslim, dilarang. Jadi tidak boleh zalim. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, ini ayat 8 ya. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu. Jadi kalau ada orang kafir di luar Islam, dia tidak memusuhi kita, tidak menyerang kita, enggak memerangi kita, maka kita wajib berbuat baik kepada dia dan harus berlaku adil, tidak boleh zalim. Walaupun dia beda agama, jadi keadilan itu harus ditegakkan. Jadi kalau ada orang di luar muslim tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, tidak menindas kita, maka tidak boleh diganggu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Coba kalau kita buka sejarah, kenapa kok terjadi perang Nabi dengan orang-orang musyrik? Perang pertama itu kan perang Badar kan, tahun 2 Hijriah. Itu kenapa terjadi perang Badar? Itu karena orang-orang kafir waktu itu, orang-orang musyrik itu mau membunuh Nabi, bahkan mengusir Nabi dari kota Mekah. Mengusir Nabi, diusir. Padahal Nabi itu lahir di kota Mekah kan, diusir. Bahkan mau dibunuh, bahkan ada sayembara kan, siapa yang bisa membunuh Muhammad maka akan mendapatkan 100 ekor unta. Itu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena waktu itu mau dibunuh. Sehingga pada akhirnya hijrahlah Nabi, pindahlah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga 2 tahun sudah di Madinah terjadi perang Badar. Jadi di perang mana memang diusir, gitu, ditindas. Jadi Islam tidak suka peperangan, tidak suka peperangan, karena memang nyawa itu kan mahal kan, nyawa itu mahal. Bahkan disebutkan siapa yang membunuh satu orang maka dosanya seperti membunuh manusia yang ada di seluruh dunia. Nyawa manusia itu mahal. Makanya Islam itu sebenarnya membenci perang, nggak suka perang. Tapi karena memang diganggu, ditindas, maka ya mau tidak mau gitu, harus melawan. Maka ketika ada orang musyrik, ada orang kafir tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, maka kita wajib menjaga mereka, melindungi mereka, dan harus berbuat adil. Jadi kalau pemimpin kepada rakyatnya, apalagi pemimpin ya, jadi semuanya harus diberikan haknya, baik itu yang muslim maupun yang tidak muslim. Jangan mentang-mentang pemimpin muslim kemudian ada rakyat yang tidak muslim kemudian tidak diperhatikan. Ya enggak boleh. Karena dia sama-sama kan berkontribusi untuk negara. Ya sama-sama bayar pajak. Kalau negara Islam itu ya dia bayar jizyah, bayar upeti. Maka negara ataupun pemimpin harus melindungi semuanya. Jadi kalau ada pemerintah dia muslim, kemudian dia membantu untuk membangun gereja semuanya, maka diperbolehkan walaupun pemimpin itu dia muslim. Kenapa? Karena uang yang digunakan untuk membantu itu uang negara, bukan uang pribadi.
kecuali kalau uang pribadi. Kecuali uang pribadi maka nggak boleh. Tapi kalau atas nama negara maka itu harus. Allah bisa. Jelas ini. Jadi itu adab kepada saudara kita yang non muslim. Kemudian berikutnya apa? Kemarin adab berikutnya adalah mengasihi. Mengasihi anak. Jadi kalau ada saudara kita butuh minum, dia kelaparan, maka tetangganya ini wajib mengasihi, walaupun dia bukan muslim. Jadi harus mengasihi, harus merawat, harus melindungi. Dalam hal tadi ya, kalau dia sakit maka harus kita kasih obat. Kalau dia kelaparan harus kita kasih makan. Kalau dia tidak punya tempat tinggal maka harus kita kasih tempat tinggal. Kalau dia tidak punya pakaian maka kita harus ngasih pakaian, walaupun dia bukan muslim. Jadi jangan sampai bodoh amat dia kan bukan orang Islam. Enggak, itu pemikiran yang salah. Jadi adab kita terhadap sama muslim, non muslim, adab kita terhadap non muslim itu sama dengan saudara kita yang muslim. Jadi kalau masalah makanan, masalah pakaian, masalah kesehatan, tempat tinggal, kalau kita bisa membantu maka kita bantu. Jadi kalau semuanya ada seorang muslim, tetangganya tidak muslim, kemudian dia meninggal karena kelaparan, maka dia dosa karena tetangganya. Jadi dalam hal makanan, pakaian, ini kan kemanusiaan ya. Ini kan hal masalah kemanusiaan, bukan masalah keyakinan kan. Jadi masalah kemanusiaan. Orang kita sama hewan aja, ya kan? Sama hewan aja, kalau dia itu kelaparan, dia kehausan, itu kita harus ngasih makan, harus ngasih minum. Mana punya kuda sebenarnya. Kuda itu kan biasanya dipakai buat apa, itu delman ya, atau dipakai buat keliling-keliling wisata gitu. Kadang sampai dia itu kehausan, nggak dikasih minum, udolin, dosa ya. Atau dia lapar, hewan peliharaannya lapar, nggak dikasih makan. Bahkan kan disebutkan gitu ya, ada orang yang memelihara kucing, kemudian dikandangi dan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kemudian kucing itu mati. Sehingga pada akhirnya orang itu menjadi ahli neraka karena dia zalim kepada kucing. Maka apalagi kepada manusia, ada manusia di sampingnya kok kelaparan sampai meninggal semuanya, kok dia nggak peduli, maka dia ahli neraka. Walaupun orangnya itu yang meninggal itu tadi, yang kelaparan itu bukan orang Islam. Itu masalah kemanusiaan. Baik, kembali kemarin adab terhadap non muslim. Baik, kemudian adab berikutnya kita lanjutkan. Jika non muslim itu bersin, hacing gitu kan, bersin. Itu kalau kita orang Islam yang bersin itu kan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, kemudian kita yang membalas yahdikumullah. Tapi di sini disebutkan jika ada non muslim kemudian dia bersin, maka kita selaku muslim mendoakan. Doanya apa? Yahdikumullah. Langsung yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah. Jadi didoakan supaya apa? Jadi bukan yarhamukallah ya, bukan. Karena nggak mungkin Allah memberikan kasih sayang ya, karena belum
muslim. Itu kan keyakinan kita seperti itu. Jadi yahdi boleh mendoakan non muslim itu dengan satu doa, yaitu yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Jadi nggak boleh doanya memohon ampunan, itu nggak boleh. Memberikan kasih sayang, yarhamukallah, Allahumma gfir lahu warhamhu, semoga Allah mengampuninya. Jadi tidak bisa Allah mengampuni, Allah mengasihi sayangi sebelum dia mendapatkan hidayah. Ini penting. Jadi kalau dia bersin, tetap kita doakan dengan doa yahdikumullah. Ini indahnya Islam itu seperti itu. Jadi doa itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi doa juga bisa untuk orang di luar Islam. Tapi tidak semua doa. Ada doa-doa khusus. Berikutnya, jika orang non-muslim itu mengucapkan salam, maka kita orang Islam wajib menjawab salam itu dengan jawaban wa'alaikum. Cukup sampai situ aja. Jadi kalau sebenarnya orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum. Tapi dianjurkannya cukup sampai situ, bukan wa'alaikumussalam. Jelas ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab faqulu wa'alaikum." Ini hadisnya sahih. Jika salah seorang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah wa'alaikum. Keselamatan atas kalian. Assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum, dan atas kalian. Jadi tidak wa'alaikumussalam. Kemudian apakah boleh seorang muslim mengucapkan salam dulu terhadap non-muslim? Maka jawabannya tidak boleh. Jadi supaya kita yang muslim, ada teman kita bukan muslim, maka kita tidak boleh mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, dan Allah memberikan kasih sayang kepadamu, dan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Tidak boleh. Karena doa yang tadi yang dibolehkan hanya yahdikumullah saja. Tidak mungkin Allah memberikan keselamatan, Allah tidak mungkin memberikan kasih sayangnya, Allah tidak mungkin memberikan keberkahannya tanpa hidayah. Gitu. Jadi harus dapat hidayah dulu, baru kalau dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dia muslim, baru Allah akan memberikan kasih sayangnya, Allah akan memberikan keberkahannya, Allah akan memberikan keselamatan. Jelas ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis-salam. Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadun fi tariq fatarruhu ila adyaqi. Ini perkataan Nabi. Janganlah kamu memulai kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengucapkan salam. Dan jika kamu menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Maksudnya, maksudnya bukan ditenggor kemudian dan bukan. Maksudnya apa? Ya maksudnya mereka itu kalau mengucapkan salam, ya jangan dijawab, karena bukan. Maksudnya kalau kita ketemu dengan mereka, maka jangan dulu mengucapkan salam.
Kemudian kalau mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, maka waalaikum, jawablah dengan waalaikum. Jika kita menemui mereka di jalan, maka desaklah ke jalan yang paling pinggir. Maksudnya mereka itu jangan jalan di tengah-tengah. Apalagi kalau di tempat yang kalau dulu kan di Madinah itu banyak orang Yahudi ya. Kalau dulu di Madinah itu banyak orang Yahudi. Rata-rata dulu itu kan Yahudi di Madinah. Banyak Yahudi. Nah itu menandakan bahwasanya Islam itu ada izzah, gitu. Supaya ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Maksudnya bukan untuk mencelakai, bukan. Tapi maksudnya adalah menunjukkan bahwasanya Islam itu punya izzah, punya kemuliaan. Jangan justru malah kita yang ditenggor, gitu. Maksudnya jangan kita yang ditindas. Jadi kita harus, apalagi kalau kita mayoritas. Maksudnya masalah izzah. Maka ini perkara yang penting untuk kita, agar kita betul-betul memperhatikan adab-adab kita terhadap manusia. Karena ya, kita ini kan hidup bermasyarakat, apalagi di Indonesia kan. Ini ada teman kerja, ada tetangga gitu kan, yang agamanya Hindu, mungkin agamanya Buddha, ada Nasrani, ada Yahudi, nggak di Indonesia. Nggak resmi ada, cuma nggak ini ya. Itu kalau Mungkin sembunyi-sembunyi, ada sebenarnya. naik mobil itu kan kita mau di tengah nggak bisa. Oh gitu ya. Baik, jadi ini masalah adab kita terhadap saudara kita yang non-muslim. Jadi kalau masalah akidah, masalah izzah, ya, masalah kemuliaan, masalah kehormatan, masalah ibadah dan seterusnya, maka kita harus unggul dan harus tidak bekerja sama. Jadi kalau masalah akidah, masalah ibadah, jangan bekerja sama. Termasuk menikah. Ada ayat yang membolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab, ya kan? Itu dulu, tapi ahlul kitab di zaman dulu. Kalau sekarang kan ahlul kitabnya udah beda. Sudah beda. Maka dilarang. Ataupun sebaliknya, perempuannya muslimah nikah dengan laki-laki yang tidak muslim, dilarang. Karena nikah itu adalah salah satu ibadah dan ada ritualnya, ada syarat rukunnya kan, ada syarat rukunnya, harus ada wali, harus ada mahar, bahkan disuruh syahadat dulu kan, untuk meyakinkan, tapi bukan rukun itu. Terus apa lagi? Ya, sementara nikahnya orang Yahudi Nasrani juga ada ritual-ritualnya kan, di gereja semua, atau di kuil atau apa, ada ritual-ritual. Maka ya mohon maaf, Islam melarang. Dan nanti kalau seumpamanya terjadi nikah, nah ini kan akan terjadi perbedaan. Pasti akan ada sesuatu yang mengganjal lah, karena aturannya beda. Coba bayangkan laki-laki semua muslim, kemudian wanitanya bukan muslim. Laki-laki ini kan suami kan wajib tuh memerintahkan istrinya untuk menutup aurat, untuk pakai jilbab, kan? Nah, terus karena dia bukan muslimah, terus gimana? Syariatnya laki-laki wajib memerintahkan istrinya untuk sholat, untuk puasa kan? Kalau nggak memerintahkan dosa dia, dosa karena tanggung jawabnya. Jadi kalau ada istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, suaminya diam aja,
maka berdosa suami. Coba kalau suami istrinya tidak muslim, gimana mau sholat di orang bukan muslimah? Maka tidak boleh. Maka sehingga ketika seorang muslim nikah dengan orang yang muslim, maka sama saja dengan berzina, maka dilarang. Agama kita melarang. Agama kita melarang. Dan saya yakin agama di luar Islam juga yang melarang juga, ya kan? Ya, sepertinya yang melarang juga. Tapi kalau Islam melarang, kalau Yahudi Nasrani, ya melarang juga sebenarnya kan, menikah dengan non Muslim. Allah nggak bisa menikah dengan orang Muslim. Jadi ini salah satu adab kita terhadap saudara kita non Muslim. Tapi kalau masalah kemanusiaan, maka ini harus, dan kemanusiaan ini nomor 2 setelah akidah dan ibadah tadi. Maka saudara kita di Palestina itu kan dibantai, ya kan, di Gaza. Sebenarnya yang harus menolong itu, ya, yang menolong itu bukan hanya Islam saja. Kalau dia manusia, dia wajib menolong karena masalah kemanusiaan. Begitupun kita, kalau seumpamanya ada negara yang bukan Islam kemudian dibantai seperti Gaza gitu, dan itu bukan Islam, maka kita wajib menolong. Jelas ya? Karena itu masalah kemanusiaan. Seumpamanya ada negara yang bukan Islam kemudian dibantai, walaupun dia bukan Islam, maka kita wajib menolong karena kemanusiaan. Kecuali kalau dia memerangi kita. Kalau tidak memerangi, maka kita bantu. Tapi rasa-rasanya saya nggak tahu. Rata-ratanya memang Islam ini insya Allah kalau dia mayoritas damai. Islam ini kalau mayoritas insya Allah damai, nggak ada pembantaian. Mudah-mudahan insya Allah. Walaupun ada, itu hanya oknum aja. Jadi orang Islam itu tidak boleh menindas, tidak boleh menzalimi kepada sesama Muslim atau kepada orang di luar Islam. Jangan. Jadi walaupun minoritas wajib untuk melindungi, karena Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmah, kasih sayang di seluruh alam. Jadi kasih sayang itu untuk seluruh alam, untuk manusia, untuk hewan, ya, untuk tumbuh-tumbuhan. Kita harus sayang. Jadi nggak boleh nggak boleh itu deh. Yang terakhir, ketika berperang kepada orang-orang di luar Islam, sebabnya perang, walaupun dalam kondisi perang tetap ada adabnya. Nah, tadi kan ada apa itu? Jadi walaupun perang tetap ada adabnya. Jadi kalau seumpamanya ada seorang Muslim perang dengan orang-orang kafir, tetap ada adabnya. Adab yang pertama, dilarang menghancurkan rumah ibadahnya. Jadi enggak asal-asalan ada gereja bakar dalam kondisi perang aja nggak boleh, apalagi dalam kondisi damai. Jadi nggak boleh merusak ibadah. Ini kan yang diwasiatkan oleh Nabi kan, ketika mengutus pasukan, jangan engkau merusak tempat ibadah, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita yang tua renta, jangan membunuh rakyat sipil yang tidak angkat senjata. Jadi yang dibunuh ya kalau bahasa kita yang militernya aja gitu. Jadi nggak asal-asalan. Jadi kalau semuanya perang yang dibom ya pangkalan militernya gitu, ya apanya gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Ini rumah sakit dibom, apalagi itu sekolah. Ini bukan perang, itu genosida.
pembantaian, pengusiran. Perang bukan gitu, perang itu ada padamnya dalam Islam. Dan itu perang orang Yahudi ya seperti itu. Orang Islam itu. Bukan orang Islam. Yahudi yang rumah sakit Kalau orang Islam kan ada. dihajar. Orang Yahudi ya apa? Orang Islam tidak boleh semua. Orang Islam perang itu tetap ada adabnya kepada orang di luar Muslim. Bahkan kata Nabi, ketika perang itu diusahakan jangan sampai ada ranting yang patah, pohon-pohon yang tumbang. Pohon nggak salah dihajar sebenarnya. Pohon aja nggak boleh. Pokoknya yang militer aja yang kira-kira dia nyerang kita serang gitu. Ini nggak boleh asal-asalan. Orang lagi ibadah, lagi berobat, lagi sekolah, dihajarnya dirudal di bawah. Itu bukan gaya perang orang Islam, itu gaya perang Yahudi. Jadi jelas ya, ini adab kita seorang Muslim kepada non-Muslim. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan, kita pahami, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Allah besar. Kita tutupkan saudara. Alhamdulillah, terima kasih dalam kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lah lagi ada